Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis faktor dan klaster analisis dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Nova Alicia Rahmadani, NIM 221060002, dan Novi Meriastuti, NIM 221060003. Pertama, analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk mereduksi data dan merangkum data, yaitu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamainya menjadi faktor. Analisis faktor memungkinkan kita melihat kelompok-kelompok variabel yang cenderung saling berhubungan dan membuat estimasi alasan dasar apakah yang bisa menyebabkan variabel ini menjadi lebih saling berkolerasi. Contohnya, perusahaan perdagangan melakukan riset pasar untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang membuat konsumen berbelanja di tempat mereka. Ada 10 variabel yang diuji: kelengkapan barang, harga, pelayanan karyawan, pelayanan kasir, tata letak barang, promosi, citra, fasilitas AC, musik, dan penerangan ruangan. Tujuan analisis faktor. 1. Untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten tentang atau konstruk atau variabel bentukan. Kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor asalnya dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Ketiga, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan sampel analisis faktor konfirmatori. Keempat, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya. Sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis faktor. Selanjutnya, kegunaan analisis faktor. Pertama, mengekstrak unobservable variabel atau latent manifest variabel atau indikator, atau mereduksi variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Kedua, mempermudah interpretasi analisis sehingga didapatkan informasi yang realistik dan sangat berguna. Ketiga, mengelompokkan dan pemetaan objek atau mapping and clustering berdasarkan karakteristik yang terkandung di dalam faktor. Keempat, pemeriksaan dan reliabilitas instrumen penelitian berupa kuesioner. Dan terakhir, diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah awal data input dari berbagai metode analisis data yang lain. Misalnya, diskriminan, analisis regresi, analisis klaster, ANOVA, analisis jalur, dan model struktural. Selanjutnya, proses analisis faktor. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, menyusun matriks korelasi. Ketiga, ekstraksi faktor. Keempat, merotasi faktor. Kelima, interpretasikan faktor. Keenam, pembuatan faktor scores. Model analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam menjelaskan suatu masalah. Analisis faktor dapat dipandang sebagai perluasan analisis komponen utama yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat, yaitu
mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data, dan faktor-faktor tersebut saling bebas sehingga tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan. Model analisis faktor adalah X1 sama dengan C11 F1 ditambah C12 F2 ditambah C13 F3 dan sampai C1M Fm ditambah E1. X2 C21 F1 ditambah C22 F2 ditambah C23 F3 ditambah sampai C2M Fm ditambah E2. XP CP1 F1 ditambah CP2 F2 ditambah CP3 F3 sampai ditambah CPM Fm ditambah EP. Keterangan X1, X2 sampai XP adalah variabel asal, F1, F2, Fp sama dengan faktor bersama atau common factor, CII sama dengan bobot atau loading dari variabel asal ke I pada faktor ke J, E1, E2, E3 yaitu error. Beberapa macam teknik rotasi yang tersedia di program paket statistika adalah Varimax, Quartimax, Equamax, Parsimax, atau Minitab. Formula untuk masing-masing rotasi ini adalah Max 1 per P, MJ dikurangi 1, PI sama dengan M, CIJ, HI pangkat 2, dikurangi Y per CIJ HI pangkat 2. Keterangan Y sama dengan rotasi, O sama dengan Quartimax, 1 Varimax, M per 2 sampai dengan Equamax, PM min 1 per P plus M min 2 sama dengan Parsimax. Matriks bobot hasil rotasi C dapat dinyatakan sebagai C sama dengan CT. T adalah matriks transformasi. Besarnya skor faktor dapat dinyatakan sebagai F sama dengan C aksen S pangkat min 1 XJ min XJ sama dengan 1. Analisis faktor bertujuan mengekstraksi sejumlah faktor bersama common faktor dari gugusan variabel asal X1, X2, sampai XP sehingga banyaknya faktor lebih sedikit dari variabel X dan sebagian besar informasi variabel X tersimpan dalam faktor. Berikut ini merupakan ilustrasi dari model analisis faktor. Misalnya X1 nilai matematika, X2 adalah nilai fisika, X3 adalah nilai geografi, X4 adalah nilai PKN, dan X5 adalah nilai sejarah. X1 sama dengan 0,03 F1 ditambah 0,94 F2 ditambah 0,46 F3 ditambah 0,85 F4 ditambah 0,34 F5 ditambah E1 X2 sama dengan 0,16 F1 ditambah 0,90 F2 ditambah 0,78 F3 ditambah 0,25 F4 ditambah 0,46 F5 dan E2. X3 sama dengan 0,76 FE F1 ditambah 0,24 F2 dan ditambah 0,03 F3 ditambah 0,29 F4 ditambah 0,83 F5 ditambah L3 dan seterusnya sampai X5. Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item untuk variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Item-item yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. Analisis faktor yang mengenal istilah konstruk empirik dan konstruk laten. Item adalah konstruk empirik karena didapatkan langsung dari skor empirik faktor merupakan konstruk yang bersifat laten.
Berikut ini akan diuraikan dua model analisis faktor. Satu, analisis faktor eksploratori. Norusis tahun 1993 menyatakan exploratory factor analysis atau EFA to uncover the underlying structure of a relatively set of variables. There's no pure theory and one use factor loadings to intuit the factor structure of the data. Analisis faktor eksploratori akan dilakukan eksplorasi dari indikator-indikator atau variabel-variabel manifest yang ada, yang nantinya akan terbentuk faktor-faktor yang kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya untuk menentukan variabel-variabel laten apa yang dapat diperoleh. Pada prinsipnya, analisis faktor eksploratori di mana terbentuknya faktor-faktor atau variabel lain laten baru adalah bersifat acak, yang selanjutnya dapat diinterpretasi sesuai dengan faktor atau komponen atau konstruk yang terbentuk. Kedua, dalam analisis faktor eksploratori di mana peneliti tidak atau belum mempunyai pengetahuan atau teori atau suara hipotesis yang menyusun struktur faktor-faktornya yang akan dibentuk atau yang terbentuk, sehingga dengan demikian pada analisis fakta eksploratori merupakan teknik untuk membantu membangun teori baru. Ketiga, analisis faktor eksploratori menggunakan matriks korelasi atau R untuk mengestimasi faktor strukturnya. Pada analisis faktor eksploratori umumnya dikembangkan untuk menjelaskan adanya korelasi yang sangat erat di antara variabel pembentuk faktornya. Terakhir, analisis faktor eksploratori merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada faktor awal. Proses analisis faktor eksploratori mencoba untuk menemukan hubungan antar variabel baru atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten atau faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. 2. Analisis faktor konfirmatori. Hal ini dipertegas oleh George Koch dan Sorbohm tahun 1989 yang mengemukakan bahwa analisis faktor eksploratori merupakan model yang diasumsikan untuk menggambar, menjelaskan, atau menghitung data empirik. Analisis faktor eksploratori merupakan model yang diaplikasikan untuk mengeksplorasi data yang ada mengenai jumlah karakteristiknya, sifat-sifat yang menarik, dan hubungan-hubungan yang mungkin ada. Analisis faktor eksploratori ini berguna untuk tujuan menggenerasikan struktur, model-model teoritis, dan mengetes hipotesis Panther. Tujuan analisis faktor konfirmatori adalah satu, untuk mengidentifikasikan adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi, dan kedua, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dalam pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen, bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan reliable dengan analisis faktor konfirmatori. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor adalah untuk melakukan data-data summarization untuk variabel-variabel yang dianalisis, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novi. Selanjutnya ada cluster analisis. Clustering adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota kelompok dari setiap partisi memiliki persamaan berdasarkan matriks tertentu. Objek data yang terletak di dalam cluster harus memiliki kemiripan.
sedangkan yang tidak berada dalam satu klaster tidak memiliki kemiripan. Analisis klaster adalah suatu teknik statistika untuk mengelompokkan satuan-satuan analisis ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kesamaan, similarities, atas sejumlah karakteristik yang dimiliki satuan analisis. Klaster analisis termasuk dalam teknik analisis multivariat metode interdependen. Ciri-ciri analisis klaster. Yang pertama ada homogenitas internal atau within cluster, yakni kesamaan antar anggota dalam satu klaster. Yang kedua ada heterogenitas eksternal atau between cluster, yakni perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Tujuan utama analisis klaster menurut Sutanto tahun 2009 adalah mengelompokkan objek atau elemen seperti orang, produk atau barang, toko, perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen berdasarkan pada suatu set variabel yang dipertimbangkan untuk diteliti. Selanjutnya ada tipe-tipe analisis klaster. Yang pertama ada well-separated cluster, yang kedua ada center-based cluster, yang ketiga ada graph-based cluster, yang keempat ada graph-based cluster, yang kelima ada shared property cluster atau conceptual cluster. Selanjutnya ada ukuran kemiripan. Sesuai dengan prinsip klaster, yaitu mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan. Maka proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar objek. Ukuran kemiripan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jarak Euclidean, jarak city block, jarak Mahalanobis. Yang pertama ada jarak Euclidean. Besarnya jarak suatu garis lurus yang menghubungkan antar objek yang diamati. Digunakan jika variabel amatan saling bebas tidak berkolerasi satu sama lain, atau tidak terjadi multikolineritas. Rumusnya yaitu D2XY sama dengan akar sigma P, J sama dengan 1, XJ min YJ kuadrat. Keterangan. P banyaknya variabel yang diamati, J nilai J pada objek X, YJ yaitu nilai J pada objek Y. Yang kedua ada jarak city block, yakni penyederhanaan dari perbedaan rata-rata pada antar objek. Rumusnya yaitu D XY sama dengan sigma I XI min YI. Keterangan. DXY yaitu kuadrat jarak Euclidean antara objek X dan Y, XI nilai I pada objek X, dan YI nilai I pada objek Y. Yang ketiga ada jarak Mahalanobis. Digunakan jika terjadi multikolineritas pada data yang diamati. Rumusnya yaitu D kuadrat IJ sama dengan akar XIK min XJK pangkat T, S min 1, XI min YJ. Keterangannya yaitu DIJ kuadrat jarak Mahalanobis, XI dan XJ vektor dari nilai objek I dan J, dan S yaitu matriks kovarian. Selanjutnya ada proses analisis faktor. Tahap pertama yaitu tujuan analisis klaster. Tahap kedua, desain penelitian. Tahap ketiga, asumsi-asumsi dalam analisis klaster. Tahap keempat yaitu proses mendapatkan klaster dan menilai kelayakan secara keseluruhan. Tahap kelima ada interpretasi terhadap klaster. Tahap yang terakhir yaitu proses validasi dan pembuatan profil atau profiling cluster. Selanjutnya ada metode pengelompokan analisis cluster. Yang pertama ada metode hierarki, yakni memulai
Mengkelompokkan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan pada objek yang lain, dan seterusnya, hingga klaster akan membentuk semacam pohon di mana terdapat tingkatan hierarki yang jelas antar objek. Dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hierarki ini disebut dendrogram. Metode-metode yang digunakan dalam teknik hierarki antara lain yaitu yang pertama ada metode aglomerasi atau agglomerative methods. Tiap objek pada mulanya dianggap sebagai klaster tersendiri. Kemudian dua klaster yang memiliki jarak terdekat bergabung menjadi satu klaster. Kemudian seterusnya hingga ke kumpulan objek membentuk klaster tunggal. Yang kedua ada metode pemecahan atau decisive methods. Metode pemecahan dimulai dengan memisahkan satu objek terjauh sehingga terbentuk grup splinter. Kemudian tiap objek dalam grup utama dibandingkan jaraknya ke grup utama dan grup splinter. Apabila suatu objek ternyata lebih dekat dengan grup splinter, maka objek tersebut bergabung dengan grup splinter. Demikian seterusnya hingga semua objek memiliki jarak yang lebih dekat ke grup utama, maka clustering berhenti. Yang kedua ada metode non-hierarki. Menurut Sutanto tahun 2009 menyatakan bahwa metode non-hierarki adalah banyaknya klaster sudah diketahui dan biasanya metode ini dipakai dalam mengklaster data Fang berukuran besar, yaitu metode K-min cluster, berbeda dengan metode hierarki. Prosedur non-hierarki K-min cluster ada beberapa teknik dalam metode non-hierarki, yaitu yang pertama, sequential threshold procedure. Metode ini melakukan pengelompokan dengan terlebih dahulu memilih satu objek dasar yang akan dijadikan nilai awal klaster. Kemudian semua objek yang ada di dalam jarak terdekat klaster ini akan bergabung lalu dipilih klaster kedua, dan semua objek yang mempunyai kemiripan dimasukkan dalam klaster ini. Demikian seterusnya hingga terbentuk beberapa klaster dengan keseluruhan objek di dalamnya. Yang kedua ada parallel threshold procedure. Secara prinsip sama dengan sequential threshold procedure, hanya saja dilakukan pemilihan terhadap beberapa objek awal klaster sekaligus dan kemudian melakukan penggabungan objek ke dalam secara bersamaan. Yang ketiga ada optimizing threshold procedure. Optimizing threshold procedure merupakan pengembangan dari metode sequential threshold procedure dan parallel threshold procedure dengan melakukan optimasi pada penempatan objek yang ditukar untuk klaster lainnya dengan pertimbangan kriteria optimasi. Baik, di sini ada 6 kasus. Saya akan langsung menunjuk nomor 1, Mbak Steli. Nomor 2, Mbak Yina. Yang nomor 3, Mbak Afrida. Untuk nomor 4 sampai 6 ditunjuk oleh Mbak Nova. Nomor 4, Mas Ari. Nomor 5, Mbak Cornelia. Nomor 6, Mbak Fenty. Silakan jika ada pertanyaan. Saya Nisa Febrianti ingin bertanya. Silakan, Mbak. Kapan analisis faktor eksploratory digunakan? Terima kasih. Yang lain yang mau bertanya dipersilahkan. Saya Yurisa izin bertanya, Mbak. Apa perbedaan analisis faktor dengan analisis klaster? Terima kasih.
Baik Mbak, ditunggu sebentar. Yang lain yang mau ditanyakan dipersilahkan. Apabila yang mau menjawab kasus juga dipersilahkan. Saya Muhayyina ingin menjawab kasus nomor 2, Mbak. Baik Mbak, silahkan. Jelaskan yang dimaksud metode hierarki dalam analisis klaster. Metode hierarki, metode ini memulai pengelompokan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian. Maaf. Demikian seterusnya. Sehingga klaster akan membentuk. Bagaimana Mbak Yina, bisa dijelaskan sekali lagi? Baik, saya ulang ya Mbak ya. Metode hierarki yaitu metode yang memulai pengelompokan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga klaster akan membentuk semacam papan, di mana ada tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika, semua objek pada akhirnya akan membentuk sebuah klaster. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Dalam metode hierarki klaster terdapat 2 tipe dasar, yaitu pemusatan atau aglomeratif dan divisif, yaitu tiap objek atau observasi dianggap sebagai sebuah klaster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, 2 klaster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah klaster baru, demikian seterusnya. Sebaliknya, dalam metode divisif, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari semua objek atau observasi. Kemudian, objek atau observasi yang paling tinggi nilai ketidakmiripannya kita pisahkan, demikian seterusnya. Bagaimana Mbak atas jawabannya? Baik, bisa diterima Mbak. Terima kasih. Yang lain, jika ada pertanyaan, Saya Mbak Nova. Izin menjawab boleh? boleh, silakan. Ya, saya Aris Supranto ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan dua model analisis faktor. Jawabannya yaitu dalam 2 analisis faktor ini, yang pertama ada analisis faktor exploratory, yaitu merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada variabel awal. Sedangkan yang kedua yaitu analisis faktor konfirmatori, yaitu analisis faktor konfirmatori merupakan model yang diaplikasikan untuk mengeksplorasi data yang mengenai jumlah karakteristiknya, sifat-sifat yang menarik dan hubungan yang mungkin ada. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawaban saya? Apakah bisa Diterima diterima? Mas, makasih. Sama-sama Mbak Novi. Saya, Steli Aulia, ingin menjawab kasus nomor 1, Mbak. Baik Mbak, dipersilahkan. Dengan pemikiran logika, bagaimana klaster yang dapat dikatakan baik? Secara logika, klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster. Dan yang kedua, heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antara klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Bagaimana, Mbak? Apakah jawaban bisa diterima? Baik Mbak, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Kapan analisis faktor eksploratory digunakan?
Dalam prakteknya, analisis faktor eksploratory sering digunakan sebagai analisis awal untuk digunakan pada analisis lanjutan lainnya, seperti uji T, uji F, ANOVA, maupun analisis regresi. Gimana Mbak Anissa, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Novi. Baik Mbak, sama-sama. Apabila yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan atau menjawab kasus. Saya izin menjawab kasus, Mbak. Baik Mbak, silakan. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar pengukuran analisis klaster nomor 6? Konsep dasar pengukuran analisis klaster merupakan konsep pengukuran jarak atau distance dan kesamaan similarity, di mana konsep ini sangat penting karena pengelompokan pada analisis klaster didasarkan pada kedekatan. Pengukuran jarak atau distance tape measure digunakan untuk data yang bersifat matrik, sedangkan pengukuran kesesuaian atau matching measure, tape measure digunakan untuk data yang bersifat kualitatif. Bagaimana Mbak, jawaban saya bisa diterima? Baik, bisa diterima, Mbak. Yang lain yang jika ada yang ditanyakan, Saya Cornelia ingin menjawab pertanyaan nomor 5, Mbak. silakan Mbak Lia. Jelaskan 3 prosedur dalam metode non-hierarki. Yang pertama, sequential threshold. Metode ini dimulai dengan memilih bakal cluster dan menyertakan seluruh objek dalam jarak tertentu. Jika seluruh objek dalam jarak tersebut disertakan, bakal cluster kedua terpilih, kemudian proses terus berlangsung seperti sebelumnya. Yang kedua, parallel threshold. Metode ini memilih beberapa bakal cluster secara simultan pada permulaannya dan menandai objek-objek dengan jarak permulaan ke bakal terdekat. Yang ketiga, optimalisasi. Metode ini mirip dengan kedua metode sebelumnya, kecuali pada penandaan ulang terhadap objek-objek. Bagaimana Mbak? Jawaban apakah bisa diterima? Baik, bisa saya terima, Mbak. Yang lain jika ingin menjawab pertanyaan, silakan. Saya ingin menjawab kasus nomor 3, Mbak. Analisis faktor yang dapat digunakan dalam kondisi bagaimana, jelaskan. Yang pertama, mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau faktor yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. Yang B, mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya. Yang C, mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya. Bagaimana Mbak, bisa diterima? Baik, bisa diterima Mbak. Terima kasih. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yurisa, yaitu perbedaan analisis klaster dengan analisis faktor. Jawabannya adalah bahwa analisis klaster terfokus pada pengelompokan objek, sedangkan analisis faktor terfokus pada kelompok variabel. Bagaimana Mbak Yurisa? Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi kah?
Saya ingin bertanya, Mbak. Silakan Mbak Afrida. Apa saja kelebihan serta keterbatasan dari analisis faktor? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afrida, kelebihan dan keterbatasan analisis faktor. Yang pertama ada kelebihan analisis faktor, yaitu dapat mereduksi variabel menjadi lebih sedikit. Yang kedua, dapat menjadikan faktor lebih bermakna. Yang ketiga ada dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel yang saling independen. Yang kedua ada keterbatasan analisis faktor, yaitu dalam proses analisis sangat tergantung pada peralatan komputer. Masih diperlukan metode analisis statistik yang lain. Yang ketiga ada tidak dapat menghasilkan metode analisis seperti pada model analisis yang lain. Gimana Mbak, apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apa yang mau ditanyakan lagi dipersilahkan. Saya Indah Dwi Lestari ingin bertanya, Mbak. Silakan Mbak. Silakan. Apa ciri sebuah kluster yang baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Apa ciri sebuah klaster yang baik? Ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu klaster, dan heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Bagaimana Mbak Indah? Terima kasih, Mbak Nova. Apakah masih ada yang bertanya? Dipersilahkan. Silakan teman-teman pertanyaannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Nah, kesimpulan dari materi tersebut tadi adalah analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk mereduksi data dan merangkum data, yaitu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamainya menjadi faktor. Model analisis faktor ada dua, yaitu analisis faktor eksploratory, merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada variabel awal. Yang kedua ada analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori merupakan model yang diaplikasikan untuk mengeksplorasi data yang ada mengenai jumlah karakteristiknya, sifat-sifat yang menarik dan hubungan-hubungan yang mungkin ada. Cluster analisis merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak dalam suatu kelompok akan memiliki sifat relatif homogen. Tujuan utama analisis cluster adalah menentukan struktur data dengan cara meletakkan observasi yang mirip dalam satu kelompok.
pengelompokan hasil observasi yang mirip ke dalam satu kelompok didasarkan pada kolerasi antar objek atau dapat juga dengan mengukur proximity atau kedekatannya pada ruang dua dimensi, sehingga jarak antara dua observasi menunjukkan kesamaan. Metode analisis klaster ada dua, yaitu metode hierarki. Ada dua teknik, yaitu metode aglomerasi dan pemecahan. Metode non-hierarki ada 3 teknik, yaitu sequential T-result procedure, parallel T-result procedure, dan optimizing T-result procedure. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.